Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadal yawm yawmus sabt khamis wa ishrun min syahri yanair 2025 muqabil khamis wa isrun min syahri rajab 1446. Alhamdulillah mazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah fi syarah al-ajrumiyah wa kadzalika fi sarf. Qabla an nadkhula ila qaul as-Sanhaji rahimahullah, fahal wahid minkum qad hafidhal matan faslun al-mu'rabatu qisman man yahfad falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'rabatu qismani qismun arba' harakati wa qismun arba' hurufi faladhi arba' harakati arba'atu anwa'in al-ismu mufrad wa jamu taksir wa jamu muannath salim والفعل المضارع التي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي والفعل المضارع جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بفتحة، والفعل المضارع المعتل على الآخر يجزم بحذف آخره، والذي يعرف بالحروف أربعة أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما أسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأمثلة الخمسة فيرفع بالنون وينصب ويجزم بحذفها. Ahsantum barakallahu fikum. Man yahfad sani. Qala al-muallif rahimahullah, babul af'al. Fadukira huna babul af'al, bab tentang fi'il. Faqaddama asy-syekh rahimahullah al-af'al qabla al-asma. Di sini penulis mendahulukan al-af'al di matan al-ajrumiyah daripada al-asma. Seperti dilihat di dalam matan nanti, sebelum menyebutkan al-marfu'at minal asma wal mansubat minal asma wal mahfudat au majrurat minal asma, disebut dulu al-af'al, bab al-af'al. Maka di sini pertanyaan yang besar, the big question here. Kenapa al-af'al didahulukan oleh As-Sanhaji Ibnu Al-Ajrum di dalam matan Al-Ajrumiyah daripada al-asma? Maka jawabnya barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullah As-Sanhaji atau Ibnu Al-Ajrum mendahulukan al-af'al qabla al-asma seperti di matan ini dikarenakan yadhabu bimadhab al-kufiyin. Ini jawaban yang pertama. Maka As-Sanhaji rahimahullah sahibu matan al-Ajrumiyah, madhabnya dari ilmu nahwi, karena ilmu nahwi terbagi kepada madahib yang masyhur al-Basriyun wal Kufiyun. Dan permasalahan khilaf di sini khilaf yang tanawwu, khilaf yang dikembalikan kepada perkara yang boleh-boleh saja selama ada dalilnya, dan kita sebagai penuntut ilmu mengambil madhab al-Kufi atau madhab al-Basri sama saja. Karena ini adalah ilmu alat yang diberikan toleransi untuk adanya khilaf. Adapun di masail al-aqidah, al-usuliyah, di sini yang tidak boleh. Seperti pelajaran kemarin
di Lamiyah Syekhul Islam, "Dhahabal muslimun ila thalathati firaq fi mas'alati ru'yatillah." Bahwa kaum muslimin terbagi menjadi 3 kelompok dalam melihat Allah. Maka 3 kelompok di sini awas, tidak ada toleransi. Fadhahaba al-awwal gulatu sufiyah. Kelompok as-sufiyah yang gulah, maka mereka mengatakan kita melihat Allah di dunia dan juga di hari akhirat. Maka mereka gulu dalam penetapan melihat Allah. Mereka kita tidak toleransi dengannya. Dikatakan firaq ad-dhalah, termasuk kelompok yang the wrong path. Kalau disebut kelompok sesat mungkin agak sedikit panas telinga kita dan telinga mereka. The wrong path, salah jalan, yang masuk kepada hadis kulluha finnari illa wahidah. Di dalam hadis tegas, tidak ada panas-panas telinga lagi. Maka mereka gulatu sufiyah mengatakan bahwa kita bisa melihat Allah. Ini jelas salah. Karena berbanding terbalik dengan ayat Al-Quran, seperti di dalam surat Al-A'raf di saat Musa, Rabbi arini angdur ilaik. Wahai Allah, izinkan aku melihat wajahmu. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan pernah melihat aku. Musa alaihi salam, nabi yang kuat dan nabi yang dekat kepada Allah dan kalimur rahman. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Namun di saat minta izin ingin melihatmu, tidak akan mampu di dunia. Dan Allah berfirman, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata-mata manusia di muka bumi ini yang mampu melihat Allah, dan Dia Maha melihat manusia. 2 ayat. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam keadaan mu'allaq dan disambung oleh Ashabus Sunan di kutub-kutubnya dengan sanad yang sahih. Innakum lan tarau rabbakum. Ini poin pendalilannya. Innakum lan tarau rabbakum. Kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian hatta tamutu, sampai kalian meninggal. 3 dalil. 2 di dalam Al-Quran, 1 di dalam hadis, menyelisihi ucapan gulatu sufiyah. Maka di sini menjadi pendalilan ucapan mereka salah. Tidak ada toleransi dalam permasalahan ini. Dan kelompok yang kedua masih the wrong path juga, kelompok yang sesat yang masuk kepada 72 golongan kulluha finnari. Mereka 4 kelompok besar, al-mubtadi'ah, al-jahmiyah, wal mu'tazilah, dan juga ar-rawafid, dan juga kelompok al-khawarij. 4 kelompok ini mengatakan kita tidak pernah melihat Allah di dunia dan tidak pula di hari akhirat, tidak di surga dan tidak di hari kiamat. Never ever. Tidak pernah sama sekali. Maka ini pun termasuk dari orang kelompok-kelompok yang salah jalan. Karena apa? Sama seperti tadi kelompok gulatus sufiyah menyelisihi al-adillah, di sini pun mereka menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Mana pendalilan Al-Quran? Banyak. Di antaranya Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qiraah Hafs an Asim. Qiraah Al-Kisai, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka di ayat ini menjadi pendalilan wajah-wajah mereka sumringah bahagia. Ila rabbiha nadhiratun. Di saat mereka melihat wajah Allah. Kelompok 4 yang sesat tadi menyelisihi ayat ini. Dan juga ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik di dunia masuk kepada surga wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah. Mana dalil melihat wajah Allah itu tambahan di surga? Dalilnya di tafsir ayat ini oleh Nabi sendiri.
Pertama, diriwayatkan oleh dua sahabat, Ka'ab ibnu Ujrah dan Ubay ibnu Ka'ab. Yang paling sedikit naik kepada Hasan li ghairi, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari sanadnya bisa naik kepada derajat Hasan li ghairi dari dua jalan ini. Berkata Nabi, liladina ahsanu, bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, al-husna ay al-jannah, yang berbuat baik di dunia dimasukkan surga. Wa ziyadah, qala Rasulullah, ucapan Nabi, az-ziyadah ay an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah. Ini tafsir dari ayat tadi. Dan begitu pun datang tafsir dari ayat ini lebih kuat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib ibnu Sinan, di mana Nabi di saat membaca ayat ini, liladina ahsanul husna wa ziyadah, dijelaskan ziyadah itu melihat wajah Allah. Disebutkan di dalam hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lama adkhala ahlul jannah ilal jannah, di saat penduduk surga masuk kepada surganya, mereka dalam keadaan ketentraman, kenikmatan yang penuh dari kenikmatan, namun Allah datang kepada mereka dan menyerukan, ya ahlal jannah, hal azidukum syai'a, wahai penduduk surga, maukah aku menambah kalian kenikmatan? Penduduk surga terheran, kenikmatan apa lagi ya Rabb? Laqad anqadtana minan nar wa adkhalta jannatak wa qad bayatta wujuhana. Disebutkan tiga illah. Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau memasukkan kepada surga yang maha mulia penuh kenikmatan, dan engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Apalagi kenikmatan seperti ini? Masih ada tambahan? Karena Allah mengatakan, azidukum syai'a, wahai penduduk surga, aku tambah kenikmatan kepadamu. Tambahan apa lagi? Maka yatajalla rabbuna jalla wa ala fa yura wajhuhu, maka Allah menampakkan wajahnya kepada penduduk ahlu surga. Maka disebutkan di dalam hadis, disebutkan dengan lafaz bahwa mereka terkesiap, fayastagribu, maka mereka dalam keadaan terkesiap, tidak pernah melihat kenikmatan seagung kenikmatan ini. Maka disinilah melihat Allah di hari akhirah dan juga di surga, itu adalah kenikmatan puncak prima, terutama di surga. Dan ini dinafikan oleh empat kelompok sesat tadi. Maka kelompok empat sesat tadi telah menyelisihi dua dari ayat Al-Quran dan ditambah hadis yang banyak sekali. Hadis Jarir, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, muttafaqun alaih. Hadis Abi Hurairah, muttafaqun alaih, tiga muttafaqun alaih. Disebutkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Dan di riwayat Jarir, innakum satarawna rabbakum ayyanan. Maknanya Jarir berkata, Abu Hurairah juga, Abu Sa'id, tiga rawi ini dari sahabat, duduk bersama Nabi in the full moon, di bulan purnama. Di saat duduk bersama para sahabatnya, Nabi mengisyarahkan, lihat rembulan itu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar. Kalian akan kelak di hari akhirah dan di surga melihat Allah, dan kalian melihatnya tidak dalam keadaan kecapean, terhalangi. Maka Allah di atas dan kalian melihatnya dengan mudah. Ini hadis menjadi pendalilan melihat Allah di surga dan juga di arasatil qiyamah. Dan diriwayat Jarir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan lafaz berkesendirian, tidak diriwayatkan Muslim, innakum satarawna rabbakum ayyanan, bahwa kalian pasti akan melihat Allah dalam keadaan melihat dengan kedua mata kalian. Maka di sini dua kelompok yang ekstrim sesat. Pertama, Gulatus Sufiyah mengatakan Allah bisa dilihat, sehingga banyak dari mereka yang mengaku melihat Allah. Dari para aulia, dari para orang-orang yang mengaku aku sudah mencapai tingkat yakin, mereka mengatakan aku melihat cahaya, dan cahaya itu di waktu aku sholat malam mengatakan, cukup wahai hambaku, kamu telah mencapai balaghul yaqin.
Dan Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kamu sampai mencapai tingkat yakin. Kamu sudah mencapai tingkat yakin, tidak butuh lagi ibadah. Akhirnya orang-orang as-sufiyah banyak yang mengaku nabi, wali, dan juga banyak yang mengaku nabi dengan dalil as-sufiyah ini. Seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Kafir yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Di dalam kitabnya, bagaimana Mirza Ghulam Ahmad mengatakan, aku mengajari kalian wahai seluruh manusia kepada kebenaran bahwa aku Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Seperti itu. Kemudian ditulis, di mana aku sedang tawaf di Ka'bah, Allah turun dan mengatakan, Mirza Ghulam Ahmad, kamu nabi. Maka berdakwahlah bahwa kamu nabi. Itu ucapan Mirza Ghulam Ahmad di muqaddimah dari kitab Ahmadiyah. Maka dia mengaku melihat Rob. Itulah kelompok Gulatus Sufiyah. Lalu kelompok yang benar yang ketiga, kelompok yang tengah-tengah, Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah, di dunia tidak mampu melihat Allah. Di hari akhirah melihat Allah. Di arasatil kiamah dan di dalam surga. Ini dia manhaj yang hak. Kesimpulannya kembali kepada permasalahan kita belajar sekarang ilmu nahwi, bukan ilmi akidah, namun permasalahan ikhtilaf di dalam ilmi nahwi dinamakan ikhtilaf fil furu', ikhtilaf di dalam cabang yang bisa kita bertoleransi. Maka berpendapat al-Kufiyun demikian i'rabnya, berpendapat al-Basriyun demikian bahasa Arabnya, rumusannya dan i'rabnya dan yang lainnya. Maka di sini kembali kepada permasalahan kenapa As-Sanhaji memulai dengan al-af'al. Pertama, karena madhab dia adalah madhab al-Kufiyun. Dan al-Kufiyun mengatakan aslul asma huwal af'al. Asal dari ism itu dia diambil dari fi'ilnya. Dan ini madhab al-Kufiyun. Nadribul mithal. Kita katakan al-masjid. Ism atau fi'il al-masjid indakum? Al-ism limada? Dukhul alif wal lam, al-masjid. Dan dari segi makna al-masjid tempat untuk sujud, untuk ibadah. Berarti dia ism. Bagi kelompok al-Kufiyun, madhab al-Kufiyun, ism al-masjid ini diambil dari fi'ilnya apa? Sajada, fi'lun madhi. Fi'lun mudhari'nya yasjudu, fi'lun amrnya usjud. Maka diambil masjid itu dari sajada, yasjudu, usjud. Maka sajada fi'lun madhi. Yasjudu fi'lun mudhari', usjud fi'lun amr, ini dia asal. Maka bagi kelompok al-Kufiyin, asal dari kata berasal dari fi'ilnya. Sehingga ism itu berasal dari fi'ilnya. Adapun kelompok al-Basriyun berbeda. Maka kelompok al-Basriyun asal dari kalimat adalah masdar. Maka misalnya mitrokoh, palu, alat memukul. Maka itu asalnya. Ataupun kataba yaktubu kitaban. Asal adalah ism kitaban. Maka ini al-Basriyun. Adapun al-Kufiyun tadi tidak. Asal dari kitaban dan masjid tadi dan mitrokoh dari fi'il. Kataba yaktubu baru kitaban ataupun masdar yang kedua katban. Maka dari sini As-Sanhaji memulai babul fi'il dikarenakan dia memandang dengan madhab al-Kufiyun yang mana kelompok al-Kufiyun menjadikan perkara itu adalah asalnya fi'il. Dan itu yang kebanyakan ahlu lughah, sehingga kita dulu waktu kita belajar dan begitu pun di Arab, coba masdar dohkan, fi'ilnya apa? Dohika yadhaku, dikembalikan kepada fi'il. Fahimtum? Maka ini manhaj dari al-Kufiyun. Dan perbedaan di sini seperti tadi kami sebutkan, tidak boleh kita mentabdi' saudara kita yang bermadhab al-Basriyun, tidak boleh kita menghajar, tidak boleh kita mengatakan hizbiyun, tidak. Karena berbeda dalam permasalahan bahasa Arab, tidak apa-apa. Adapun yang kedua sebabnya, kenapa didahulukan al-af'al daripada asma selain tadi madhab As-Sanhaji, madhab al-Kufiyun, bahwa seluruh
ism berasal dari fi'il, maka jawaban yang kedua, karena masailul af'al, permasalahan af'al itu lebih sedikit daripada permasalahan asma. Maka permasalahan asma banyak. Asma al-marfu'at, kumpulan ism-ism yang marfu, seperti fa'il, seperti naibul fa'il misalnya. Kemudian mubtada wal khobar, marfu semuanya. Kemudian nanti al-mansubat, asma yang mansub saja, seperti hal, seperti maf'ulun bih, maf'ul li ajlih, maf'ulun fih, dan yang lainnya. Dan majrurat, ism yang majrur, seperti mudhaf ilaih misalnya, ataupun apa-apa yang diatafkan, apa-apa yang disifatkan kepada majrur dinamakan tawabi', maka banyak. Adapun permasalahan fi'il sedikit, hanya terbagi menjadi 3, fi'il madhi, wa fi'lun mudhari', wa fi'il amr, enough, cukup, selesai. Maka akhirnya didahulukan al-af'al. Taib, fahimtum? Qala al-muallif babul af'al. Bab yang pertama, bab al-af'al. Sudah selesai pembahasan kita kenapa As-Sanhaji Ibnu Al-Ajrum di kitabnya Matan Al-Ajrumiyah memulai dengan af'al. Ini sebabnya. Kemudian berkata Asy-Syaikh rahimahullah, al-af'alu thalathatun. Fi'il itu terbagi menjadi 3. Madin wa mudhari' wa amr. Madin wa mudhari' wa amr. Maka fi'il itu terbagi menjadi 3. Pertama fi'lun madhi, dan yang kedua fi'lun mudhari', dan yang ketiga adalah fi'lun amr. Maka ini pembagian dari fi'il. Kemudian dimisalkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, nahwu daraba fi'lun madhi, contohnya daraba. Apa makna daraba? Telah, memukul. Kedua yadribu, ini fi'lun mudhari'nya, sedang atau akan memukul. Dan yang ketiga wadrib, pukullah. Maka di sini bada'a Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan tentang hakikat al-af'al, yang mana dia terdiri dari 3 kelompok besar. Fi'il hanya 3. Pertama fi'lun madhi. Adapun di sini penulis tidak memberikan definisi. Di dalam matan disebutkan fi'lun madhi wa mudhari' wa amr nahwu, langsung dimasukkan kepada contoh daraba yadribu idrib. Maka apa definisinya kalau begitu? Dan kita ketahui jika ditanya kenapa muallif tidak menyebutkan definisi, karena kalau disebutkan definisi akan panjang dan lama. Maka matan seperti matan Al-Ajrumiyah, dia adalah matan yang dihafal seperti tadi al-ikhwah menghafalnya, itu butuh kepada nas yang pendek. Kalau dimasukkan definisi dan dimasukkan i'rabnya, maka akan panjang matan itu. Maka oleh sebab itu cukup penulis hanya menyebutkan al-af'alu thalathatun. Fi'il terbagi menjadi 3. Madin, mudhari' wa amr. Nahwu diberikan contohnya, daraba fi'lun madhinya, yadribu fi'lun mudhari'nya, idrib fi'lun amrnya, enough, cukup. Maka ini yang dinamakan dengan matan. Sehingga tidak ada yang protes. Misalnya kenapa tidak didefinisikan, kenapa tidak menyebutkan definisi fi'lun madhi dan sebagainya. Kita katakan itu akan membuat panjang, dan adapun definisi dan latihan mengi'rab dan wajah pendalilan, maka itu disyarah seperti pelajaran kita mensyarah. Maka kita tutup pelajaran kita dengan mensyarah di sini. Maka apa definisi kalau begitu fi'lun madhi? Maka fi'lun madhi adalah fi'lun addal ala iktiran hadas bi zaman qabla zamanik. Ini disebutkan definisi yang ma'ruf oleh ahlul lughah dan dinukilkan oleh Ibnu Aqil di dalam Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Maknanya fi'lun madhi adalah addal, fi'il yang menunjukkan kepada makna iktiran bi zaman qabla zamanik. Maka sebelum kamu berbicara atau sebelum kamu mengetahui keadaan ini, fi'il ini telah dilaksanakan. Misalnya, kita setelah sholat duhur menanyakan aina Muhammadun, tidak terlihat Muhammad sholat dengan kita. Dikatakan
safara Muhammadun. Apa maknanya? Muhammad telah safar. Karena memang Muhammad ada jadwal safar, misalnya berdakwah di Jakarta atau yang lainnya, dan jadwalnya berangkat pagi tadi sebelum duhur. Maka kalimat safara Muhammadun, safara fi'lun madhi, diartikan telah safar Muhammad itu. Ini makna dari fi'lun madhi, yadullu ala az-zaman biktiron zaman qabla zamanik, sebelum zaman kamu berbicara dan yang lainnya. Adapun fi'lun mudhari', maka didefinisikan juga oleh para ulama bahwa definisinya adalah madalla ala makna muktarin bi zamanil hal wal mustaqbal. Maka fi'lun mudhari' itu adalah fi'lun yang menunjukkan kepada dua perkara. Perkara al-an, sekarang, in English present. Dan yang kedua akan datang, in English future. Maka menunjukkan kepada present now, sekarang, dan future yang akan datang. Inilah fi'lun mudhari'. Jadi fi'lun mudhari' dua makna. For example, kita berikan contoh. Nadrusu al-an ilman nahwi. Nadrusu, kita belajar sekarang ilmu nahwi. Di sini kalimat nadrusu fi'lun mudhari' atau fi'lun madhi, kita katakan fi'lun mudhari'. Thayyib, di sini maknanya apa? Karena tadi fi'lun mudhari' ada dua makna. Now, present, sekarang, al-an, al-hal bahasa Arabnya, dan juga mustaqbal yang akan datang. Maka di sini kalimat nadrusu al-an ilman nahwi bimakna present. Kita sekarang sedang belajar ilmu nahwi. Kenapa sekarang dikatakan present? Karena memang wakilnya kita belajar ilmu nahwi sekarang, bukan nanti. Dan kalimat al-an tambahan nadrusu al-an bimakna now, bimakna sekarang. Bahasa Minangnya saiki, itu bahasa Jawa. Maka sekarang kita belajar bahasa Indonesianya sekarang, yakni maksudnya fi'lun mudhari' bimakna al-an. Kenapa kita katakan maknanya sekarang? Karena wakilnya kita belajar sekarang. Kedua, karena kalimat al-an. Di sini ada qarinah yang menunjukkan sekarang. Kemudian, kapan fi'lun mudhari' diberikan makna mustaqbal? Untuk ihtimalnya itu lebih kuat, dia itu maknanya nanti. Dengan masuknya sin wa saufa. Maka sin dan saufa jika masuk kepada fi'lun mudhari' tidak ada ihtimal, tidak ada masuk ke sekarang dan masuk ke yang akan datang, tetapi hanya satu apa? Hanya akan datang saja. Maka di dalam Al-Quran banyak saufa ta'lamun, fasaufa ta'lamun, sayaquluna sufaha. Maka sayaqulun, saufa ta'lamun, itu kapan? Nanti. Not this time di dunia, tidak, tetapi in the hereafter, di hari kiamat kelak. Saufa ta'lamun, kalla fasaufa ta'lamun, fasaya'lamuna. Banyak di Al-Quran dari lafaz-lafaz kalian akan mengetahuinya kelak di hari akhirat. Dari apa yang kalian lakukan itu salah, maka di sini saufa dan sin masuk kepada ta'lamun fi'lun mudhari'. Namun karena masuknya sata'lamun dan saufa ta'lamun menunjukkan fi'lun mudhari' ini di waktu yang akan datang. Maka disebutkan definisi ini di dalam Kawakib syarah dari Al-Mutammimah oleh Al-Ahdal dengan baik. Fi'lun mudhari' apa-apa yang menunjukkan kepada zamanain. Pertama zaman mustaqbal dan zaman yang now, present. Dan semuanya datang dengan makna kapan sekarang dan kapan nanti dengan qarinah yang masuk. Seperti kalimat al-an atau al-yaum atau kalimat nanti seperti sin dan saufa. Maka ini dari definisi fi'lun mudhari' yang ketiga. Adapun definisi dari fi'lun amr, maka didefinisikan oleh para ulama ahli nahwi juga bahwa fi'lun amr madalla ala tolab. Pertama, madalla ala tolab, wuku al-fi'il lil mukhatib muktarin bi zaman mustaqbal.
Jadi pertama syaratnya dia permintaan. Dan diajak bicara mukhatib, orang yang diajak bicara di situ. Dan juga dibutuhkan perbuatannya itu setelah diucapkan. Maksudnya di waktu yang akan datang. Maka definisi fi'lun amr disebutkan harus dia itu ada perintah, command. Dan yang kedua, pekerjaannya sebelum diucapkan belum dilaksanakan. Dan yang ketiga, harus dia itu kepada orang yang diajak bicara. Maka ini yang dinamakan dengan fi'lun amr. Maka misalnya contoh fi'lun amr yang mudah, di saat kita melihat ada santri yang ngantuk, maka kita katakan qum, berdiri engkau yang ngantuk itu. Iya, maknanya qum anta, berdiri kamu. Maka perintah di sini berdiri, kalimat qum contoh dari fi'lun amr karena terpenuhi 3 perkara. Misalnya ada yang ngantuk, kita katakan qum, berdiri. Pertama, yufidu tolab, memberikan definisi perintah. Qum maknanya berdiri. Saya meminta untuk berdiri. Itu syarat pertama, ada tolab. Kedua, al-mukhatab, bahwa yang berdiri itu yang diajak bicara. Yang ngantuk di depan kita, kita katakan, hey you, wake up. Hey kamu, bangun. Qum anta, bangun kamu. Maka yang diajak bicara itu syarat yang kedua. Adapun gaib, seseorang yang di rumah ngantuk, kita katakan, hey you qum, bangun kamu. Di mana? Yang di rumah. Perempuan-perempuan yang tidak belajar misalnya karena haid dan sebagainya. Maka bagaimana mereka? Bukan fi'lun amr itu namanya. Karena yang diajak bicara mereka takdirnya, atau dia perempuan, tidak. Harus anta. Maka nanti i'rabnya qum fi'lun amr mabni ala sukun wal fa'il mada wujuban takdiruhu anta, qum anta. Jika berdua yang ngantuk, apa? Kuma. Jika bertiga yang ngantuk atau seluruhnya kumu, maka nanti diganti domirnya, kuma, berdua kalian bangun, kumu, kalian semuanya wake up, you're all, for all, semuanya kalian harus bangun. Maka di sini fi'lun amr terpenuhi syarat yang kedua, harus mukhatab. Dan yang ketiga, perintah kum, berdiri di sini tadi fi'lun amr, dia sebelum saya memerintahkan maka dia belum berdiri. Fahim? Maka di saat Anda berkata kepada orang yang ngantuk, qum, berdiri kamu, barulah dia berdiri. Itu fi'il amr. Kalau dia berdiri duluan, maka kita katakan qum, aku sudah berdiri duluan. Itu bukan fi'lun amr, itu fi'lun madi. Seperti tadi, mana Muhammad? Muhammad safara Muhammadun. Muhammad telah safar tadi pagi sebelum duhur. Nah, di sini kita mengatakan qum, fi'il yang diperbuat oleh orang yang diajak bicara ini harus setelah berbicara. Qum, maka berdirilah orang ini. Maka ini syarat dari fi'lun amr, dan inilah definisi dari 3. Maka kita kembali kepada matan. Al-af'al terbagi menjadi 3, madin wa mudhari' wa amr. Nahu, lihat contoh. Doroba, berarti apa? Menunjukkan telah lampau. Doroba Muhammadun, didapati Muhammad menangis. Apa yang terjadi? Doroba Muhammadun, didapatkan anak kecil menangis. Ternyata Muhammad memukul dia, berarti telah dipukul. Yang kedua, yadribu, Muhammad sedang memukul, ketahuan, Muhammad kenapa kau memukul? Atau bimakna mustakbal, si Muhammad mengancam, aku akan memukulmu. Sayadribu Muhammadun. Dan yang ketiga, idrib. Nah, di sini fi'lun amr harus terpenuhi syarat. Pertama, perintah, command. Dan yang kedua, si yang diajak bicara harus mukhatab. Dan yang ketiga, perbuatan pemukulannya itu setelah diperintah. Idrib, pukul. Barulah dia memukul. Seperti itu. Maka inilah dari babul af'al. Bagaimana? Kita lanjutkan atau ada tamu?